Selamat datang, selamat bergabung dalam acara talk show Apa Batak yang Center beda? Kartini kita ya. Jadi maksudnya karena masih fresh ya, 21 April itu adalah titik awal yang dianggap oleh pemerintah saat itu, negara saat itu bahwa Raden Ajeng Kartini itu sebagai pelopor kaum perempuan Nusantara untuk apa? Kesetaraan gender. Jadi kalau kita flashback ke belakang, nanti mungkin Ibu Milda dan yang lain-lain langsung bisa membawa kita menggiring sebentar ke belakang. Kenapa tonggak dari Raden Ajeng Kartini ini begitu penting? Karena memang masa sebelum beliau itu perempuan hampir dikatakan tidak punya bargaining ya di publik seperti itu, di tempat-tempat yang bagus, yang strategis gitu, seperti kesannya domestik gitu. Tetapi sejak beliau memantangkan tonggak-tonggaknya itu, mulailah perempuan Nusantara mulai mendapat tempat sehingga kita semakin baik. Buktinya pada hari ini kesetaraan gender itu udah hampir kita rasakan ya di beberapa tempat. Mungkin beberapa daerah belum, tetapi kita-kita yang hadir di sini rasanya sudah merasakan equality itu, kesetaraan gender itu ya. Jadi itu sangat menarik, tetapi menurut Ibu Milda ya, kami berdiskusi masih belum optimum juga. Kita perlu penguatan kaum perempuan di berbagai sektor. Nah, menurut adik kami Susi bahwa perempuan juga ada penurunan, degradasi juga di dalam karakternya ketika mendidik anaknya. Terlalu banyak waktu di luar rumah membuat anak-anak juga tergerus karakter, moral kebangsaan, moral Pancasila dan Batakon ya, karena kita konteks Batak Center. Nanti kita akan gali semuanya. Jadi memang kesetaraan gender itu juga jangan kebablasan ya, tetap ingat juga tugas yang utama bahwa tugas-tugas kita itu yang sudah menikah dan punya anak adalah merawat anak itu yang paling utama, mendidik karakternya, menyiapkan mereka. Jadi dari generasi muda juga kami ingin mendengar pada siang hari ini apa sih keluhannya, apa sih challenge-nya sebagai perempuan Batak yang ingin berkarir tetapi tetap mengakar kepada budayanya. Nah, hal-hal itulah yang akan kita angkat dengan tema peran perempuan dalam menjaga nilai budaya dan karakter, tentunya karakter Pancasila dan karakter Habatatkon karena kita umumnya Batak di sini. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilakan waktu kepada Bapak Ketum yang kita kasih, Amang SN Tampu Bolon. Silakan, Amang, sambutannya. Terima kasih. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita dalam keadaan sehat. Kami di Jakarta, Inang Tiomora dan seluruh para peserta webinar yang kami hormati. Ada di sini Mang Lambok Sianipar. Kebetulan ini Abang Lambok Sianipar. Jadi kami berdua untuk menyambut acara yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu talk show peran perempuan menjadi nilai budaya daripada Batak itu. Sangat menarik topiknya ini karena kita mau mengembalikan bagaimana sebelum-sebelumnya itu perempuan Batak atau ibu-ibu Batak pada umumnya berperan untuk membentuk suatu keluarga di Bonapasogit. Jadi topik ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan visi Batak Center, yaitu mengenai iman, moral, dan cerdas. Diskusi pada kesempatan ini saya lihat ada dua hal yang diprioritaskan, yaitu mengenai peranan ibu-ibu Batak pada khususnya keluarga untuk membentuk keluarga Batak yang beriman dan orang yang bermoral. Juga tentu sudah tidak terlepas di situ nanti daripada cerdas. Degradasi SDM Batak pada 30-40 tahun terakhir ini, sejak tahun 70, ada suatu degradasi katanya penurunan kualitas SDM daripada orang-orang Batak ini. Sehingga momentum ini sangat bagus. Dan ini memang dari pengalaman saya sebagai putra Batak itu, peranan ibu saya itu sangat menonjol, menjadikan saya menjadi orang. Itu maksud saya. Artinya harapkan daripada output diskusi ini nanti bisa kembali mengingatkan perempuan Batak, khususnya ibu-ibu Batak ini, untuk menata kembali bagaimana memaksimalkan peranan mereka dalam pembentukan nilai-nilai moral daripada orang Batak ini. Satu hal mungkin, kita pun kan pernah berpikir bagaimana pendidikan Batak ini nanti, kita mulai daripada milenial, apalagi dalam kandungan kita pernah mengatakan seperti itu, sejak di dalam kandungan, kalau kita mengikuti pola pendidikan misalnya yang ada di Israel, mereka sudah dibentuk ketika dia dan di situ peranan ibu yang menonjol, yang menentukan keberhasilan daripada, kalau mereka ketika itu dikatakan menjadi orang-orang Israel itu banyak jenius, itu tidak lepas daripada
karena peranan ibu-ibu Israel ketika mereka mengandung calon-calon daripada anak mereka itu. Batak Center telah sempat berpikir seperti itu, pola pendidikan apa yang bisa dibikin kembali sehingga bisa mengejar ketertinggalannya setelah 40 tahun yang terakhir ini. Inilah sebagai pengawal pengantar daripada diskusi yang dilaksanakan oleh ibu-ibu kita. Saya kira begitu, mengucapkan selamat aja katanya Pak Lambok. Siap. Terima kasih ya Mang Ketum. Ya, sekali lagi selamat bertalkshow. Selamat bertalkshow lah. Siap itu Lambok. Ibu Milda, bagaimana tanggapan Ibu Milda peran perempuan dalam konteks keindonesiaan dan kebatakan kita ini di dalam menjaga nilai budaya dan karakter bangsa itu, dalam hal ini kita ketika mengayomi anak-anak kita juga. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Saya belajar psikologi di S1 di Gajah Mada, kemudian S2 di Florida, di University of Florida, dan S3 di Jakarta ya, di kampus YAI, di Fakultas Psikologi juga. Jadi pertanyaan Eda ini mengingatkan kita sebagai perempuan itu adalah makhluk yang harus menjalani fungsi sesuai kodrati gitu ya. Maksudnya jadi perempuan itu memang punya peran penting gitu ya. Perempuan itu adalah penyeimbang dari kaum laki-laki gitu ya. Jadi perempuan tetap, kalau kita lihat sekarang, memang saya tidak pegang data statistiknya, tapi perempuan itu selain ibu rumah tangga, ya bagi yang berkeluarga, jadi perempuan itu sekarang sudah berkarir, mempunyai tugas dan tanggung jawab, selain di rumah juga di luar rumah. Pertama-tama itu yang dipahami. Jadi mereka sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, itu mereka punya peran dan tanggung jawab masing-masing, gitu ya. Walaupun berkarir di rumah sebagai ibu rumah tangga, itu juga punya tugas yang penting sebagai penerus atau pendidik penerus bangsa gitu kan. Bagaimana kita tetap bertanggung jawab pada generasi Batak muda yang unggul dan berjaya gitu ya. Itu tetap ada di tangan kaum perempuan juga. Jadi perempuan memang pegang peranan kunci. Perempuan itu punya peranan kunci baik di rumah, di luar rumah, di pekerjaannya gitu ya. Mereka punya peran penting. Jadi nanti kita bisa elaborasi ujung-ujungnya masing-masing peran itu harus disadari oleh si pelaku, artinya setiap perempuan untuk menjadi change agent itu ya. Apa itu change agent? Nanti mungkin kita bisa diskusi. Gitu Eda, saya kembalikan ke Eda. Di kawasan Danau Toba saat ini sudah terjadi degradasi moral anak-anak. Kenapa? Karena ibu-ibunya juga degradasi juga moralnya. Nah, kita pengen menggali data itu. Kenapa ya di kawasan Danau Toba yang masih melekat rasanya budaya Habatakon itu, kenapa sudah seperti itu? Apa yang membuat filter? Apa yang copot ini? Kenapa bisa bocor seperti itu? Kenapa kearifan lokal itu mulai bocor? Kita pengen dengar dari Adik Susi Panjaitan, salah seorang pegiat anak dan juga dosen di Atmajaya. Monggo, silakan Susi. Baik, terima kasih Kak Tio. Jadi kalau saya melihatnya dari perspektif anak ya, bagaimanapun juga yang namanya anak itu tidak bisa terlepas dari perempuan. Dan perempuan tidak juga bisa terlepas dari anak. Terlepas dia menikah atau tidak, perempuan itu kan punya banyak peran. Perannya, kenapa dia sangat terkait dengan anak? Oh iya, dia bisa sebagai ibu, dia bisa sebagai tante, dia bisa sebagai guru, dia bisa sebagai anggota masyarakat. Nah di sini dia punya peran. Perannya sebagai apa? Perannya sebagai pendidik anak. Mendidik anak tentu tidak semata-mata agar dia sampai pada satu tingkat pendidikan tertentu. Menurut saya, menjadikan seorang anak pintar secara knowledge, secara intelijensi, begitu jauh lebih mudah daripada mendidik karakternya. Di lapangan yang saya lihat adalah kehancuran seseorang bukan karena dia kurang pintar, bukan karena dia kurang mendapatkan kesempatan, bukan karena dia kurang ganteng dan lain sebagainya, tapi kurang karakter. Nah, yang bermasalah ini adalah di pendidikan karakter. Nah, menurut hemat saya, yang saya lihat di lapangan, hasil assessment, mendidik karakter itu yang paling efektif itu adalah lewat keteladanan. Gitu, lewat keteladanan. Sehingga entahkah seorang perempuan itu akan berkarir di luar rumah atau tidak,
apapun perannya, apapun status pernikahannya, dia punya tanggung jawab sebagai pendidik, mendidik setiap anak yang Tuhan izinkan ada hadir di sekelilingnya. Pertama kali lewat apa? Lewat karakter. Lewat karakter yang dia teladankan dalam hidup sehari-hari. Begitu. Kita kan lihat nih, oh di sekolah banyakan perempuan gurunya. Di gereja kemarin kami ada pembinaan guru sekolah minggu, kita ketawa tuh. Susah banget cari guru sekolah minggu yang laki-laki katakan. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, ternyata tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak ini ada pada pundak perempuan. Kembali lagi, terlepas dari apapun yang menjadi status pernikahannya. Gitu. Yaitu tadi, di sekolah gurunya perempuan, di rumah yang asuh perempuan, mbaknya perempuan, neninya perempuan, begitu. Di gereja perempuan juga. Jadi suka atau tidak suka, kita ini perempuan memang merupakan salah satu kunci berhasil atau tidaknya terbentuk satu generasi yang memang berkualitas, tidak hanya dalam aspek intelijensi, aspek kognitif, tapi juga lebih kepada aspek moral dan perilaku yang baik. Mungkin demikian Kak Tio. Peran perempuan itu memang suatu mutlak banget ya. Di sekolah minggu kah, di TK kah, di SD kah, di mana-mana perempuan tuh sentral banget ini perannya. Jadi memang mau tidak mau kita mengakui di pundak perempuan lah pendidikan karakter itu. Tadi Susi juga sudah memaparkan pendidikan akademis atau pendidikan intelijensi itu lebih mudah untuk dicapai ya, untuk dicapai anak. Yang paling krusial itu adalah pendidikan karakter. Justru dengan karakter inilah yang menentukan si anak akan bagaimana di depannya nanti. Jadi mengiringi karakter anak supaya tidak tergerus dengan globalisasi yang ada saat ini ya, karena semakin longgar tadi. Tetapi Susi belum menyentuh sampai ke kawasan Danau Toba, mungkin nanti berikutnya. Saya sekarang mau menyapa yang dari Jerman dulu dong, generasi milenial ya. Ada Onggi Siregar. Nah, dia struggling katanya sebagai generasi milenial, dia struggling, dia pengen berkarir, dia pengen eksis, dia pengen mengglobal, tetapi tidak tergerus juga karakter habatakonnya. Nah, coba Onggi paparkan bagaimana untuk menjaga itu supaya tetap Batak, tetapi tetap mengglobal. Jadi bisa eksis juga mengglobal, tapi tidak hilang nilai-nilai habatakonnya. Coba kami pengen dengar dari Onggi Siregar dari Jerman. Ya, makasih banyak Kak Tio dan sebentar adikku Tonggi yang cantik itu, tolong itu tayangkan dong CV-nya, dia luar biasa loh. Dia S1 dari FISIP UI, lalu melanjutkan juga ke Jerman, sekolah S2-nya ya. Tadi sempat menceritakan ini, jadi memang sebenarnya boleh sekarang tinggal di Jerman, tapi memang saya itu dulu pernah tinggal di Said Nihuta, SD di Tarutong, lahir di Siantar, terus akhirnya juga lama di Medan untuk sekolah. Dan akhirnya kuliah di Depok untuk jurusan komunikasi, sempat beberapa tahun kerja di Jakarta juga hingga akhirnya sekarang tahun ke-7 di Jerman. Pengalaman ini sebenarnya sedikit banyaknya juga mempengaruhi saya ya dengan apa itu artinya menjadi orang Batak dan apa itu artinya menjadi perempuan Batak. Mungkin saya bisa share sedikit, saya ada nyepin boleh saya share ya. Jadi waktu bicara tentang jadi anak muda Batak, saya itu lebih kepikiran soal identitas sih gitu. Apa sih identitas sebagai orang Batak, sebagai anak muda Batak? Kalau dulu ingat waktu masuk kuliah, pertanyaan, kamu orang Batak ya? Itu mengandung dilema sebenarnya. Ada beberapa teman yang akhirnya merasa minder disebut orang Batak, karena katanya orang Batak itu galak. Karena katanya selalu ceplas-ceplos. Karena katanya mukanya segi empat, kayak muka saksang ya kan? Terus logatnya juga gitu. Apalagi untuk orang-orang Batak yang kayak saya dulu, orang BTL gitu. Jadi waktu baru ngomong dikit aja kayak, apa kau gitu ya. Terus giliran kita udah mulai bisa berasimilasi gitu dengan budaya di sana, tiba-tiba ketemu orang Batak dibilang, kok lu gua sekarang gitu ya. Ngomong sesama orang Medan langsung lu gua gitu. Pulang ke kampung, ada aja yang udah mulai ngomong, bukan begitu atuh opung gitu ya. Jadi mulai berubah gitu. Tapi ada juga kadang-kadang perasaan bangga gitu. Oh ya, saya Siregar. Oh ya, itu Siregar gitu. Ada kekerabatan. Jadi menurut saya ada 3 hal kami sebagai anak muda ini melihat ketika identitas kamu orang Batak itu 3 hal yang bisa muncul. Ada perasaan minder, ada perasaan bangga, ada yang nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa karena
nggak dekat juga dengan budaya ini, atau sudah besar di tempat lain, atau di rumah juga tidak diperkenalkan gitu. Jadi hal yang juga menurut saya menjadi penting, apa sih artinya sebagai orang Batak, apa sih artinya sebagai perempuan Batak, apa artinya jadi anak muda Batak. Kalau kita biasanya bilang tak kenal maka tak sayang, kalau saya flashback lagi dengan pengalaman perjalanan hidup saya tadi atau bertemu dengan teman-teman yang muda, saya melihat bahwa salah kenal nih kayaknya, makanya nggak sayang gitu. Yang diajak ketika ke pesta, ngelihat heboh, terus giliran mau belajar Batak ketika mau kawin gitu, baru ngomongin apa itu sinamot. Akhirnya konsepnya tentang perempuan dan sinamot jadi kurang tepat gitu ya. Atau orang tua kita bicara dengan bahasa Batak yang kita nggak kenal gitu, nggak tahu artinya. Ketika mencoba mempersiapkan tema ini datang ke saya tuh mikir, apa sih dibilang sebenarnya tentang perempuan Batak atau anak muda Batak. Saya coba tuh di Google nyari perempuan Batak, anak muda Batak gitu ya. Nemunya itu ya itu lagi, katanya galak, cerewet, cocok jadi pengacara. Banyak kan kita memang jadi pengacara kan, pinter debat, pintar berantem aja kerjanya gitu. Tapi apakah iya itu gitu? Dan kalau kita tadi juga mengobrolkan apa artinya sebagai orang Batak, ini kayaknya sangat tergantung kepada bagaimana kita sebagai orang Batak juga dibesarkan di keluarga. Seberapa kita memahami apakah memang jadi anak Batak atau perempuan Batak itu di frekuensi yang tadi itu ya, apakah membuat kita minder, apa membuat kita bangga, atau kita nggak kenal sama sekali gitu. Sungguh disayangkan hari ini, pagi ini bapak saya ngirim video tentang ada yang di Tugu, di kota Batavia, bule-bule jelasin mainin musik Sinanggar Tulo. Ini kadang-kadang konteks yang menurut saya kadang menyenangkan gitu, bahwa memang budaya kita itu menarik, tapi kenapa kadang-kadang ketika di perspektif orang lain nih baru menarik gitu. Dan mungkin itu yang jadi PR kita sama-sama juga di sini buat kami anak-anak muda juga untuk melihat jadi orang Batak cool kok, keren kok jadi orang Batak gitu. Ketika di sini dilihat tadi kita bicara soal perempuan dan pendidikan, saya ngelihat tadi dari kakak-kakak di sini juga yang udah tadi disampaikan, kita seringkali dengan Siti kan, ini menunjukkan bahwa perempuan Batak dan pendidikan itu erat kaitannya gitu. Dan tapi sungguh disayangkan ketika ngomongin Hari Kartini, lebih gampang untuk saya nyari perempuan Kartini Jawa tempo dulu. Saya bahkan bukan hanya nemu Ibu Kartini, tapi juga saya nemu ternyata di Perang Jawa dulu ada panglima, bahkan ada kelompok garda perempuan yang jadi tentara. Atau ketika melihat budaya-budaya yang lain, banyak perempuan-perempuan di Sumatera Barat gitu, atau cutnya di Aceh. Kalau lihat sejarahnya juga banyak perempuan-perempuan yang voiceless gitu, nggak dikasih tempat. Padahal kalau saya ketemu dengan teman-teman saya di sini, kalau orang-orang Indonesia dari suku yang lain selalu ngomong, oh saya Ibu Gultom tuh dulu jadi guru saya gitu. Jadi banyak perempuan dan guru-guru yang ternyata mengubah banyak orang. Dan itu mungkin yang akan jadi melekat ya. Dan yang terakhir yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita sekarang karena saya diarahkan untuk ngomongin konteks global adalah gambar ini Naga Paduha, ada sekarangnya di Swiss, di museum di Swiss. Jadi ini ada Raja Batak di atas Naga Paduha gitu, ular yang menyerupai singa yang menjelajah dunia dengan menunggang orang yang Raja Batak yang dianggap menjaga kosmik dunia gitu. Ini penting sih menurut saya, bahwa bukan hanya kita mengenal apa identitas kita sebagai orang Batak, tapi ketika kamu atau aku jadi perempuan Batak, apa yang membuat kita berbeda? Oke lah muka aku muka Saksang gitu. Tapi ketika aku tahu bahwa karakterku adalah tumbuh di adat budaya yang terus terang, berani berdebat, ketika itu kita tahu gitu, itu hal positif yang menarik untuk terus diperjuangkan gitu. Satu konteks yang juga menurut saya penting adalah soal di Jerman itu ada istilah Fremdschämen. Fremdschämen itu adalah ketika melihat orang lain yang punya identitas sama kita melakukan hal yang tidak baik, itu membuat saya malu gitu. Jadi kalau tadi Kak Tiomora dan Kak Susi juga sempat bilang perempuan, ibu itu penting, menurut saya nggak hanya itu, lebih konteks luas lagi. Perempuan Batak, siapapun itu, kita sekarang ada di semua segi sektor, jadi menteri, jadi apapun itu justru menjadi indikator bagi anak-anak muda juga untuk lihat, oh ya dia orang Batak,
aku pengen jadi kayak kakak itu, aku mau menjadi orang seperti dia gitu ya, aku mau jadi Kartini baru yang nggak hanya dari konteks orang Jawa gitu, tapi juga dari konteks budayaku gitu. Dan frame shaman ini menurutku sangat kuat karena identitas kita itu sangat terekat dengan marga. Jadi ketika ada koruptor gitu, yang malu itu bukan hanya dia dan keluarganya, tapi saya juga malu karena banyak yang nanya gitu. Jadi ini mungkin bisa hal yang bisa kita diskusikan ketika sekarang akan konteks society 5.0 gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk buat anak-anak muda ini juga merasa Batak itu keren, tapi juga dengan kemasan yang lebih modern ya. Jadi gitu. Jangan sampai orang bule dulu lah yang buat kemasannya modern baru kita anggap budaya kita keren gitu. Tapi ini mungkin bisa didiskusikan dan mungkin dibahas dengan pembicara-pembicara lainnya. Makasih Kak. Ada adikku satu lagi nih, Karamia Sitompul. Kita pengen dengar pandangan dari Karamia. Silakan Adik Karamia, tampilkan juga itu ya CV-nya Adik Karamia ini. For me, actually budaya itu yang menurut aku keren banget. Actually one of our best selling scarf itu Horas Lake Toba, where aku itu gambar kawasan Danau Toba dan aku bikin very pop art. Dan setiap kali aku kasih lihat, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain, orang sebetulnya nggak tahu Danau Toba itu apa, di mana, kan kebanyakan orang luar itu pikir hanya Indonesia sama dengan Bali. Ya, jadi itu sangat, that is the current situation. Tapi when I tell them about Danau Toba and that this is like these are kayak patung-patung yang very traditional to that area and what it means, itu orang itu ngerti dan appreciate karena itu seni ya. Dan menurut aku kebudayaan itu adalah sebuah kebanggaan ya. Aku tadi juga bilang, aku sangat suka yang what Kak Tonggi said, which is like ada spectrum, right? Either like on one side you know atau you don't know at all. I'm probably closer to yang nggak begitu tahu karena I've been overseas for so long. But that doesn't mean I'd love it any less. Karena aku orang seni, aku actually sangat suka different perspective dari semua kebudayaan Indonesia. Apalagi aku Batak, Mama Woromanik, Papa Sitompul, obviously aku curious gitu, dan dari situ actually aku bikin usaha. Tapi dari sisi wirausaha sebetulnya kalau kita ngomong peran wanita, actually it's not about wanita Batak, it's more gender, right? It's more neutral. And sebetulnya the reason why Teoria, actually nama usaha aku Teoria by Karamia, very similar to Kak Tiomora, very close name. Actually karena banyak both men and women who supported my business, Kak, or Nambo. So I actually want to say it's not the peran wanita, it's also the men. Ya, jadi like, yes, wanita punya beban untuk bikin karakter, of course, you're a mother, nurture, you know, great. Tapi actually what I would like to put in the forum is, what about the men? You know, can they be supportive of the wanita Batak? Can they break the cultural barriers of like, wanita harus di rumah? Itu juga harus menurut aku harus ngobrolin, karena usaha itu capek banget. Kalau kita dikasih talenta untuk berkreasi, kita kan perlu waktu, ya kan, kita berarti perlu bantuan. Kalau misalnya nggak dari suami atau dari teman baik, kenapa harus cewek? Kenapa harus wanita? Ya, the men have to step up too dong. Kalau nggak, you lose 50% of your partnership. Maksudnya kalau if you agree to in marriage, then ini not just me. Aku di komunitas wanita yang sangat ingin memajukan gender equality and women empowerment, and we all have the similar, belief that it's a partnership ya. Jadi kita itu jalan bersama-sama. Jadi wanita-wanita yang aku sangat salut itu biasanya partnernya sangat mendukung. Jadi saling melengkapi, apalagi wirausaha yang ya waktu mulainya sakit-sakit banget ya. Aku untungnya ada ibu aku yang sangat luar biasa, yang sangat support aku. Dari kemarin kita baru selesai bazar sampai jam 11 malam, jam 10 malam, loading jam 2 pagi, itu my mom gitu loh. Tapi sometimes it would be a lot easier if the men also could help out gitu. Just to lend a hand and to believe that we can do it together gitu. Nggak harus ya question why wanita Batak harus lebih di rumah. Why not both? Why not the men? Sekarang is a different world. You know, you can see in social media, a lot of men are proud to be stay-at-home parents or dads. I don't know if that's something that I just want to ask the forum. What do you guys think? Can laki-laki Batak membantu wanita Batak supaya berdua maju, bukan hanya satu sisi?